Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Berkah Minto Farm. Buat teman-teman yang baru, terima kasih. Buat teman-teman yang lama sudah langganan di Berkah Minto Farm juga terima kasih banyak. Oke, di video kali ini kita review teman-teman mesin chopper BT 5000 dengan mesin Honda dan juga ban angkong. Ini permintaan. Jadi sama saya itu buat mesin itu berdasarkan permintaan dari teman-teman. Pengen mesin Honda, monggo. Tapi mesin Honda itu sendiri harganya sudah mahal teman-teman. Oke, akan kita review dulu teman-teman. Jadi saya jelaskan mesin ini diperuntukkan untuk kapasitas banyak. Teman-teman punya ternak 50, 100, 150, 200, bahkan 300 itu bisa teman-teman. Bisa. Tapi bagusnya lagi diimbangi dengan mesin yang mumpuni, misalnya mesin Honda. Tapi kalau budgetnya kurang rada sedikit, kita pakai mesin Cina seperti saya aja, nggak apa-apa teman-teman. Oke, mesin ini tampilannya seperti ini teman-teman. Ini ada ubahan di corong, sekarang sudah ada corongnya untuk ngatur arah semburannya naik turun. Kemudian kita kasih peredam untuk getaran di rollnya itu lebih tidak begitu berisik, ya berisik tapi tidak seperti kemarin. Makin kesini makin kita inovasi terus teman-teman. Apa yang kurang, apa yang perlu di-upgrade itu nanti kita buat. Oh ya, nanti kita bocoran mau bikin mesin satu super. Mesin super itu pisaunya ke sini mungkin sekitar 30-an cm. Kemudian dengan diesel bahannya lebih tebal lagi untuk kapasitas yang banyak atau partai besar. Misalnya kelas sultan. Model seperti ini tapi nanti kelasnya sultan teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Ini tampilan seperti ini. Kita akan ukur-ukur dulu. Kemudian panjangnya dari sini kita ukur dari panjang ujung sini sampai sini berapa. Oke, kita lihat. Wih, panjangnya ya teman-teman, ketika corong itu dibuka, wes dipegang aja. Panjangnya sekitar 122 lah. Kemudian lebarnya teman-teman, lebar itu dari sini sampai sini lebarnya. Berapa? Lebarnya kalau tidak salah itu 60 teman-teman. 55. Lebarnya 55. Kemudian untuk panjang siku sini siku yang sini dari mesin ke sini ini berapa? Ini 63. Kemudian tinggi dari sini, bukan dari ban angkong ya, tapi tinggi dari ini berapa? Sikunya 65. Ini ke sini 63, ke bawah sini 65 untuk rangkanya, tidak termasuk ban sama ini ya. Nah, mesin ini menggunakan bahan 2 mili full teman-teman. Jadi kalau ada mesin yang dengan bodi seperti ini, teman-teman cek bahannya. Di bawah 2 mili menurut saya untuk mesin sebesar ini, koper sebesar ini, itu hasilnya kurang. Karena kemarin kita buat di bawah 2 mili itu, menurut saya untuk durability-nya kurang. Syukur-syukur 2 mili ke atas itu tambah bagus lagi. Ini kita pakai 2 mili itu yang sudah cukupan atau sudah bagus. Kemudian untuk pengerjaan teman-teman, kita pastikan las di sini sampai sini itu full. Sini juga bagus teman-teman, lihat pengerjaan sampai sini. Bawahnya kita juga las ini teman-teman. Kemudian yang di bagian cover dalamnya itu kita tag sampai sini kita tag. Kemudian di pinggirnya kita kasih pelipit ini teman-teman. Tujuannya biar nggak tajam, biar nggak nyocok seperti itu. Nah, bagian ini kita kasih peredam. Untuk cover rantainya kita kasih ini sama ya. Nah, ini kita kasih baut. Kemarin bautnya itu kecil, ada problem lepas. Kita sudah upgrade lagi dengan baut baja. Ini baut 14 ini. Ini dipotong juga bisa, enggak ya enggak apa-apa. Nah, kemarin kita ikuti dari model yang sudah ada. Kita las dari sini. Itu kurang kencang teman-teman. Lama-lama lasnya copot karena kena getaran. Makanya kita ganti dengan baut. Ini inovasi dari kita. Corongnya sudah ada. Kemudian di bagian sikunya sini kita perkuat teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, pengerjaannya ini bagus banget teman-teman. Ini kita kuat sini. Di bawahnya ini juga kita perkuat lagi. Sini ke sininya.
dan ini mesin Honda. Kita lihat dari mana lagi ya. Nak corong sudah, ini untuk ngatur semburan. Oh ya, kalau bukanya itu enak teman-teman. Bukanya enak dari sini. Dari satu sini buka gini aja toh. Kita tidak perlu buka di sini enggak. Ini cukup dari sini. Simpelnya kayak gini. Walaupun ini sederhana tapi ya fungsinya banyak. Tinggal kita buka sini. Nah, ini ada engselnya. Ini berat ini dom ini. Nah, pisaunya ini menggunakan 8 mata pisau teman-teman. 8 mata pisau dari baja pir. Kemudian roll tariknya juga ini, pisau roll tarik. Terus di bawahnya ini teman-teman, di bawahnya roll tarik ini kita ada roll lagi teman-teman. Ini bawahnya ini ada roll pipa. Kalau dari kompetitor lainnya ini enggak ada teman-teman. Kita ada untuk rumput itu memudahkan, lebih mudah lagi. Kemudian tingkat setelannya itu luar biasa, harus presisi. Kalau nggak disetel itu nggak jadi teman-teman. Nah kayak gini. Untuk bahannya kita gunakan insya Allah sangat berkualitas. Ini juga tebel, pisaunya juga tebel. Panjang pisaunya ke sini 25 cm, diameternya piringan atau plendesnya ini juga 25 cm teman-teman. Pisaunya ini ada 8. Oke, untuk cara kerjanya dia ini teman-teman, tak kasih sampel. Mesin ini tidak ada settingan untuk halus dan lembutnya. Halus dan lembutnya itu sebenarnya terpengaruh di ini. Semakin ini besar, yang putaran di sini besar, dia ini akan berputar lambat, tapi ini tetap cepat. Di sini ngasihnya makan lambat, makannya cepat. Itu yang dihasilkan lembut. Tapi kita pakai rantai ya, jadi hasilnya tetap model yang super cepat. Jadi mesin ini nak dibilang lembut, nggak bisa lembut banget. Kalau dibilang kasar ya nggak bisa kasar banget teman-teman, ya ideal lah. Tapi untuk hasil pengen agak halus itu masukin dari rumput batang dari daunnya seperti ini teman-teman. Jadi logika rollnya ini ke sini kemakan, terus ketahan batangnya itu ketahan rollnya ini kemakan rumput kayak gitu. Nak pengen hasil kasar teman-teman tinggal dibalik dari batang seperti ini. Batangnya tetap kepotong teman-teman, kepotong sekitar berapa ya, 1 cm, 2 cm, enggak 2 cm enggak ada kayak. Untuk nanti daunnya ini enggak kepegang roll, akan rada panjang-panjang sedikit teman-teman gitu. Jadi untuk pertanyaannya, nanti kalau rumput pakcong yang keras-keras itu hasil cacahnya gimana? Pecah teman-teman. Enggak bisa motong seperti dirajang, itu enggak bisa. Itu mesin yang input dari samping. Nah input dari samping kayak gini, ini bisa. Ini hasilnya ngerajang teman-teman, motong putarannya seperti ini bisa. Tapi itu enggak. Tapi kemarin kita sudah coba untuk sapi lahap. Biasanya keluhan di sapi itu gini teman-teman. Kalau kita kasih batang bawah itu nggak mau makan. Kalau kita kasih rada batang atas itu kalau utuhan giginya itu sakit teman-teman. Sapi tapi giginya sakit loh. Nah setelah dicacah dengan ini sampai batang bawah pun sapi kemakan. Nah kemarin ada keluhan, mas jangan dicat ininya. Nah ini kita sudah kurangi, tidak dicat biar ternak itu langsung doyan atau langsung lahap. Kalau dicat kan biasanya rumputnya nyenggol catnya dulu, ternaknya tidak begitu lahap untuk di awal. Nah kayak gitu teman-teman. Terus fungsi pir ini untuk apa mas? Ketika muatannya ini melebihi ini teman-teman, dia akan otomatis naik seperti ini. Nah seperti ini teman-teman, dia akan naik. Nah rollnya akan ikut naik kayak gini. Makanya fungsinya kayak gitu. Dan pirnya kita juga pakai pir yang rada lentur biar naiknya itu tidak terlalu berat. Nah seperti itu teman-teman. Oke, kita akan tes mesin ini dengan mesin Honda untuk tampilan dan sekilasnya seperti ini teman-teman. Oh iya, kita asnya menggunakan as 25 untuk yang depan, as 25 juga untuk yang belakang. Ini kualitasnya kita samakan teman-teman, tidak kita kurangi. Makin kesini mesin ini makin kita upgrade, makin kita perbaiki, mana yang perlu kita upgrade. Kayak gitu teman-teman. Mungkin teman-teman minta pisaunya dimajukan dan mundurkan. Nah itu kita belum ke situ teman-teman. Kita nanti akan ada inovasi sendiri dibandingkan itu yang pengerjaannya lama, harganya juga nanti naik. Mending saya kasih inovasi yang lebih. Nah ini ya, tampilan dari sampingnya seperti ini teman-teman. Ini berat bersihnya 75 kilo, tapi nak dengan roda ini 80 kilo teman-teman. Jadi berat ini teman-teman. Makanya perlu roda seperti ini. Kalau teman-teman tidak pakai roda itu wajib diganjal ban bekas depan maupun belakang.
Nah untuk ban nangkong nggak perlu diganjal. Untuk mesin ini sendiri puli atas menggunakan 4 in, kemudian puli bawah harus 3 in. Kalau menggunakan 2 in hasilnya kurang karena mesin ini adalah mesin putaran cepat. Kalau putaran pelan dia nggak akan jadi teman-teman. Yuk kita masukkan bensinnya dulu, akan kita tes karena ini permintaan dari pemesan atau pembeli dari Blora teman-teman. Beliau mesin Honda ban nangkong, nah kayak gitu. Paling tidak kita akan tes dengan rumput odot, adanya rumput odot. Kemudian saya ada singkong karet teman-teman. Nah singkong karet ini kalau kita ndak olah bener-bener ya bahaya. Nah ini batangnya kayak gini akan kita tes, akan kita coba teman-teman. Jadi ini untuk apa aja teman-teman? Ya rada oke sithik ra apa-apa. Wes, hup. Oke, akan kita nyalakan teman-teman. Oke, mesin ini akan kita tes teman-teman. Jadi mesin ini bisa nyedot sendiri, kemudian nyebul, seperti itu ya. Bahan yang kita punya ini rumput odot dan batang singkong karet. Ini mewakili batang singkong. Nah ini untuk batang singkong ramban, oke teman-teman. Langsung tancap gas. Pastikan ini ya, karena saya senang semburannya keras ya, kayak gitu aja cukup. Oke teman-teman, akan kita praktekkan hasilnya. Dinyalakan dulu. Oke teman-teman, gitu aja hasilnya seperti ini. Nah pisau 8 itu potongannya lebih halus teman-teman, lebih halus, lebih pendek, karena yang kita cacah odot ya kebanyakan daun seperti ini. Kita nyari yang ini teman-teman, batang singkongnya. Singkongnya udah habis, kecil-kecil kayak gini hasilnya untuk batang singkongnya. Nah ini untuk rumput odot ya kayak gini. Kalau pengen hasilnya kasar teman-teman bisa pilih mesin yang pisaunya itu 6 teman-teman. Ini udah kita campur kayak gini nanti untuk makan ternak teman-teman. Oke itu aja teman-teman. Terima kasih telah menonton. Karena ada semburannya ini paling natapnya itu cuma lurus gitu aja teman-teman. Nggak ada pengaturan ini. Kalau ndak ada atau ini dihilangin dia bisa sampai ke atas itu. Terima kasih telah nonton, jumpa lagi di video berikutnya. Sampai ketemu.